Oke guys, kembali lagi dengan saya Octavianus Yotang. Pada konten kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pemrograman C. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai konten saya. Maaf, sudah lama tidak melanjutkan konten coding karena saya lagi tidak mood saya lagi tidak bagus, jadi saya tidak melanjutkan konten-konten edukasi lagi. Tapi kali ini saya akan aktif kembali, dan saya mungkin konten YouTube saya akan ubah, ada konten musik, konten edukasi lainnya, dan juga pastinya juga konten pemrograman, baik itu C, baik itu C++ ataupun HTML. Oke, langsung saja ke konten hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai faktorial. Sebelum masuk ke faktorial, pertama kali yang harus kita ketahui adalah bagaimana formula faktorial itu. Dimana yang kita ketahui faktorial itu formulanya secara umum adalah n faktorial, dimana faktorial disebutkan dengan tanda seru, dimana n atau banyaknya data, maaf ya, n atau banyaknya data, berapa banyak datanya. Kalau misalnya dia 4 faktorial, berarti n1 sampai n4. Kalau misalnya pencariannya adalah 4 faktorial, begitu seterusnya. 5 faktorial berarti n 1 sampai 5 faktorial, dimana perkaliannya akan dilakukan secara terbalik, dimana misalnya 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dan n. Berarti terjadi perkalian sini 1 kali 2, agak kaku ya memakai kursornya, 3 dan 4 faktorialnya. Berarti 1 kali 2 2 kali 3 6 kali 4 berapa? Berarti faktorial dari 4 faktorial adalah 2, 4. Berarti terjadi perkalian. Berarti for C karakter sama dengan 1. Sudah. Kemudian karakter ini ya. For ini ya, untuk perulangannya, for C1, dimana karakter akan membandingkan lebih kecil atau sama dengan dari jumlah data n, dan terjadi pencarian atau perkalian terus menerus, berarti karakter plus sudah. Kemudian faktorial sama dengan faktorial kali karakter yang tadi, yang 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kita sudah dapat perulangannya for C, dimana karakter defaultnya 1 dan karakter akan mencari jumlahnya sesuai dengan banyak data, dan terjadi pencarian terus menerus sampai data ditemukan. Misalnya 3 faktorial, berarti yang dicari dia adalah 3 kali, berarti 3 kali 2 kali 1, dimana faktorial sama dengan faktorial kali karakter, gitu ya. Oke, langsung saja kita buat codingnya. Oke, kita masuk ke codingnya. Kita buat
awal include studio A. Kemudian kita masukkan mainnya. Oke, kita open kepala deklarasinya apa yang kita deklarasikan. Nanti integer C karakternya, kemudian data faktorialnya, dan default sama. Oke. Kemudian kita tampilkan perintah untuk menampilkan karakter print atau catatan. Masukkan nilai faktorial, kemudian kita berikan N untuk perintah enter supaya tampilan agak rapi. Kemudian kita panggil nilainya, faktorialnya berarti scanf. Kemudian dia sebagai nilai apa? Ada float kah, CK, %D kah, string kah? Berarti ini karena bilangan bulat, berarti kita panggil %D. %D kita panggil dan ya, dan N datanya. Oke. Kemudian kita panggil, kita buat deklarasinya yang tadi for C sama dengan 1, kemudian C lebih kecil atau sama dengan N, dan terjadi pencarian terus menerus. Oke. Kemudian faktorial sama dengan faktorial kali C karakternya. Kita tutup, kita berikan enter, kemudian kita tampilkan lagi print F, kita tampilkan hasil, maka faktorial adalah oke, maka faktorial dari kemudian kita panggil %D sama dengan %D. Sorry, kutipnya belum dibuka, jadi harus sering-sering juga melihat pengetikannya. %D, koma, biar ada jarak N. Kemudian kita panggil data, kemudian kita panggil hasil sesuai deklarasi yang di atas tadi. Oke. Kemudian kita berikan perintah terakhir return. Kita tutup, kita Ctrl S untuk menyimpan. Oke. Kemudian kita tekan F9 untuk melakukan perintah compile. Kemudian kita tekan F10 untuk melakukan perintah run atau menjalankan. Oke, masukkan nilai faktorial. Seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan banyaknya data. Misalnya faktorial yang kita cari adalah 4, berarti banyak datanya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 24. Dari mana diketahui hasilnya 24? Karena 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4 adalah 24. Kita buktikan. Maka faktorialnya, kurang bagus ya soal bahasanya, maka faktorial gitu ya. Oke, maka faktorialnya adalah 4 sama dengan 24. Berarti logikanya seperti yang saya bilang tadi, for C sama dengan 1, di mana C lebih kecil dari banyaknya data dan dilakukan pencarian terus menerus, di mana faktorial akan dicari dari banyaknya data dan diurutkan ke bawah, dilakukan perkalian 4 kali 3 kali 2 kali 1
Kalau 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 120. Kita buktikan. F10 5. Nah, maka faktorial 5 adalah 120. Oke. Kemudian faktorial 6 berarti 120 kali 6 sekitar 700 sekian. 120 ya. Nah, kan? Ya, 720. Maka faktornya adalah 6 adalah 720. Berarti 120 kali 6. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan dan suka dengan konten dari saya. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila teman-teman suka konten dari saya. Oke, ditunggu saja konten-konten berikutnya. Oke, saya Octavian Syotang pamit. Bye.